Nah, kita lihat sebelah kiri ini ada perladangan ya. Kalau di sini namanya mbaun ya teman-teman. Subur sekali jagungnya sampai lahan di bawah sana ya, yang biasanya terlihat pemandangannya bagus, ini nggak bisa dilihat ya. Jagung semua mulai obot atau katek. Ini ya sebelah kiri tanaman jagung, daun, ladang di hutan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Pak Dim Hari ya teman-teman. Nah, hari ini masih di hari Kamis 11 Januari 2024 ya. Nah, masih pagi hari, kita OTW ke Blora. Nah, sebelah kiri kita melewati SMA 1 Randu Blatung. Ke kanan pelosok kanan ada KUA ya teman-teman. Nah, lagi kita OTW ke utara dari Wulung Randu Blatung ke Blora ya teman-teman ya. Ya teman-teman ya, di sini juga sudah mulai padat perumahannya ya, yang dulu terkenal banjir ya belah sini ya, tapi sekarang sudah mulai padat. Ke kiri ini ya ada Dusun Jatisomo. Kalau lewat sini ya bisa ya. Ini sebelah kanan ini termasuk Dukuh, ikut bagian dari Dukuh Pilangbango, desanya Wulung ya. Ya teman-teman ya, kita mulai memasuki kawasan hutan kota. Nah ini ya sudah tidak termasuk wilayah Wulung ya teman-teman ya, ini sudah wilayah perhutani. Jadi terkenalnya dulu hutan kota aja teman-teman ya, sebelah kanan ini ya, waktu itu ya, tapi hanya sebentar nama hutan kotanya sudah mulai meredup. Yuk teman-teman yang baru melihat video ini ya, selamat bergabung dengan channel Pak Dim Hari. Yang sudah bergabung, selamat menikmati ya, selamat melihat, selamat menonton video saya ya. Ini perjalanan dari Randu Blatung Wulung tepatnya ya, ke arah utara menuju Blora. Nah hari ini kita ada kegiatan di Blora ya teman-teman ya, sekaligus kita akan kabarkan situasi perjalanan kita ya dari Randu ke arah Blora. Bisa teman-teman lihat ya, di ruas jalan tidak lebar ya teman-teman ya. Nah, lebih kurang 4,5 meter ya, nggak ada 5 meter ya teman-teman ya. Jadi pengguna jalan khususnya mobil teman-teman harus hati-hati. Karena apa? Nah ini ya, karena di samping sempit ruas cornya, kanan kiri khususnya yang sebelah kiri ini ya, tanaman liar itu banyak yang menjulur ke jalan ya, di atas cor. Nah, ini bisa membuat goresan pada mobil.
Wulung Randu Blatung ya teman-teman ya, Wulung Randu Blatung ke Blora, jaraknya lebih kurang 30 km ya. Lebih kurang 30 km. Ditempuh rata-rata 45 menit, tergantung kecepatan pengguna baik mobil maupun sepeda motor ya. Kalau seperti ini ya, karena kita sambil ngobrol sendiri ya teman-teman ya. Ini kita lihat speedometer saya, ini rata-rata 40 km per jam ya. Ini kita agak-agak santai saja ya, sambil melihat pemandangan kawasan perjalanan hutan dari Randu Blatung Wulung ke Blora. Nah, kalau pagi, siang jalurnya rame ya teman-teman ya. Jadi kalau malam lebih hujan ya, seperti yang kita videokan kemarin, kalau malam relatif sepi, khususnya sepeda motor ya. Agak jarang yang lewat sini ya. Kalau siang, pagi seperti ini, insya Allah rame ya teman-teman ya. Nah, ini di depan sudah ada pemukiman sedikit ya teman-teman ya. Namanya ini daerah Dukuh apa ya, Lojijo ya. Ada posnya juga nih ya, pos hutan juga nih, pos jaga Lojijo. Ini ada beberapa kakak ya teman-teman ya. Kemudian sebelah kiri ada pertigaan, ada Gapura. Ini Dukuh Kedung Maling. Nah, ya, Kedung Maling, banyak banner calon presiden, calon DPR ya. Ini tahun politik kita. Kanan kiri hutan jati teman-teman ya. Hutan jati, karena Blora itu sebagian besar hutannya hutan jati. Kalau ada tanaman tidak jati seperti ini ya, nah, seperti ini ya, pinggir jalan itu liar ya teman-teman ya, liar. Kecuali mahoni ya, itu memang ditanam ya. Tapi sebagian besar tetap kayu jati ya tentunya, karena hutan jati di Blora informasinya sangat terkenal ya, sangat terkenal kualitasnya. Teman-teman ya, kita memasuki wilayah desa Kalisari, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Kita sudah masuk wilayah Kalisari ya. Jadi teman-teman yang di perantauan ya, yang asli Kalisari, bisa bernostalgia ya melihat video ini ya. Kemudian yang mungkin teman-teman yang keseharian domisili di sini ya, selamat menikmati Kalisari. Kita dokumentasikan dalam bentuk video ya teman-teman ya. Insya Allah nanti kita upload setelah diedit, kalau rekamannya bagus ya. Tapi kalau tidak berarti ya tidak diupload ya teman-teman ya. Nanti seperti ini kondisi Kalisari saat ini ya, hari ini Kamis 11 Januari 2024. Kalau kita lihat perumahan ya, kanan kiri banyak rumah, semuanya kayu jati ya. Mantap ini kayunya ya. Hati-hati ya teman-teman, jembatan Kalisari longsor ya, jembatannya longsor ya.
dilanjut lagi ya pembangunannya ya. Sebelah utara longsor ya, bagian timur. Nah, ini kita lewati sebelah kiri ini ya teman-teman ya, TPK Kalisari ya, tempat penimbunan kayu ya. Nah, ini ya, Kalisari ya. Mungkin kalau kita kabarkan misalnya TPK ya teman-teman ya, kita tidak bisa kabarkan full view-nya ya, karena kita pakai strap dada ya teman-teman ya, holder di dada, jadi tidak di helm ya, di dada. Jadi kita hanya sekilas badannya hanya sedikit bisa berbelok itu ya. Jadi mungkin mohon maaf ketika teman-teman melihatnya tidak full ya. Seperti sebelah kanan ini ada balai desa, hanya seperti ini ya, karena kita HP kameranya di dada ya teman-teman. Ya teman-teman ya, yang belum pernah lewat sini ya, bisa saya kabarkan ya. Jadi kondisi jalan dari Randu Blatung Blora itu semua sudah mulus ya, sudah cor ya. Tidak semua cor tapi sudah halus ya, karena sebelah utara Banyuasin itu aspal ya, tidak cor tapi halus, masih halus. Nah, kita masih berada di wilayah desa Kalisari ya, tepatnya ini Dukuh Soko yang terkenal dengan rumah-rumah bagusnya ya, terkenal dengan masjid. Sebelah kiri ada SD Kalisari. Berapa nih ya, tulisannya hilang ya sih. Ya teman-teman ya, kita mulai meninggalkan kawasan pemukiman. Jadi kita menerobos ke hutan lagi ya, sebelah utara Kalisari. Kalau kita lihat kanan kiri, hutannya hutan permajaan ya teman-teman ya. Ukurannya lebih kurang ya, paling besar diameter 15 ya teman-teman. Belum ada 10 tahun ya, belum ada 10 tahun. Ini kalau pagi hari seperti ini ya teman-teman ya, pemandangan sepanjang jalan sangat-sangat indah ya, seger ya, belum panas karena masih terhalang pohon jati mataharinya. Kemudian yang tadi saya sampaikan ya teman-teman, hati-hati seperti ini loh ya, kiri kanan itu ya, khususnya sebelah barat ya, sebelah kiri ini ya, tanaman liar banyak menjulur di atas cor ya, seperti ini ya teman-teman ya. Khususnya pengguna mobil ya, hati-hati ya, karena kalau keminggiran karena berpapasan ya bisa menggores cat mobilnya. Makanya hati-hati ya loh ini ya. Ini cornya menyempit lagi ya teman-teman. Ini cor lama, cor yang paling lama ini. Hanya lebih kurang 4,5 meter ini. Nah seperti ini kalau pengguna mobil harus pelan-pelan ya, samping bahu jalannya sempit ya, kanan kirinya sangat beresiko merusak cat mobil. Ini ya kelihatan sempit teman-teman ya. Ini banyak pohon liar, tanaman liar berduri ini ya. Lampis apa-apa ini. Wah, bahaya ini ya teman-teman ya. Bahaya.
ke kanan juga ada desa Kedung Ringin ya teman-teman. Kedung Ringin, Desa Ngliron. Ingin ya teman-teman ya, suatu saat nanti kita bisa melihat situasi Dukuh Kedung Ringin yang Ngliron ya. Ya bisa cerita ya, kalau di sana di tengah hutan ada pemukiman penduduk. Kita lihat sebelah kiri ada pertigaan lagi, Gapuro, lama dekat selamat datang di Kampung Talkidang Ngliron. Nah, Kampung Talkidang Ngliron ya teman-teman, ada rombongan truk dam muatan ya, beriringan bawa muatan timbunan tanah. Temes, ini namanya, kalau di sini namanya truk temes ya teman-teman ya. Siap angkut tebangan Jati ya. Tahu daerah mana yang ada tebangan, karena cuaca begini ya, jalan becek biasanya. Dia tidak peduli ya teman-teman, karena perhutani ada jadwalnya ya. Tidak harus musim kemarau ya mereka mengangkut menebang hutan ya, sesuai catatan jadwal, sesuai umur dan sebagainya ya. Nah itu teman-teman, kita sudah memasuki kawasan pemukiman lagi, namanya Desa Ngliron. Sebelah kiri ini ada kandang pitik ya, kandang pitik ya. Sebelah kanan ini maksudnya taman ya, taman perhutani ya, Desa Ngliron. Nah, tapi becek ya, banyak gazebo sebenarnya, tapi lahan bawahnya yang belum bisa terkondisi ya, masih becek. Jadi untuk istirahat nggak bisa, belum bisa. Ini teman-teman ya. Nah ini kita masuk ke pemukiman Desa Ngliron ya, lebih kurang ada berapa tadi ya, dengan Randu ya mungkin ada 15 km atau berapa nih. Nah, ini sebelah kanan pemukiman Desa Ngliron yang punya dukuh juga, yang tadi ya terpencar-pencar, ada Talkidang, ada Kedung Ringin dan sebagainya. Sebelah kanan ada balai desanya. Nah, ini sebelah kanan rumahnya Pak Lurah ya, kepala desa. Masih ini ketemu dengan temes lagi ya teman-teman. Sebelah kanan ada SD 1 Ngliron ya. Ya teman-teman, kita mulai meninggalkan kembali pemukiman ya. Jadi pemukiman Desa Ngliron kita tinggalkan karena kita ke arah utara. Kita masuk kawasan hutan lagi ya. Ya sebelah kanan masih banyak hutan kayu jati yang besar nih ya teman, diameter 30-40 ada nih, banyak nih ya, tapi tidak luas ya. Ya teman-teman ya, kalau kita lihat seperti ini ya, pagi ini pemandangannya sangat menyenangkan ya, adem, kemudian seger udaranya ya. Ini sebelah kanan ada jati besar ini ya. Ya kalau pagi ini ya ramai seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau sudah lewat maghrib, biasanya pengguna jalan sepeda motor
mulai sepi ya. Kalau mobil mungkin ya mobil-mobil yang pulang dari Blora. Tapi kalau dari Randu Blatung ke utara mungkin masih sore berangkatnya ya. Kebanyakan kalau malam arahnya dari utara. Nah, kanan kiri ini banyak hutan jati semelabi ya, bagus-bagus. Nah, mungkin jati unggulan ya teman-teman ya. Jaraknya sama, ukurannya hampir sama. Ya teman-teman ya, kita mulai memasuki kawasan Banyuasin ya, desa Banyuasin. Ini ada jati roboh nih teman-teman. Roboh teman-teman ya, sol. Jati besar pinggir jalan ya, roboh, sol. Ya, roboh dengan sendirinya karena musim hujan ya. Ini biasanya akan menjadi rezeki penduduk setempat ya, untuk ranting-rantingnya dijadikan kayu bakar seperti ini ya, dijual. Ya, kita tanjakan ini ya, wilayah Banyuasin. Banyuasin itu desa apa ya teman-teman ya, tapi ini ikutnya Jepon ya teman-teman, kecamatan Jepon. Sebelah kanan ada perumahan Pemantren ya, di sana pemukiman desanya di bawah sana ya teman-teman ya. Ini ya di bawah ya, lahannya di bawah ya. Seperti di pegunungan ya teman-teman ya, sana di bawah semua ya. Ya teman-teman ya, yang tidak cor di aspal seperti ini ya. Di aspalnya juga masih bagus ya, masih bagus, masih sangat layak ya, karena juga baru setengah tahun sebenarnya nih ya. Pastikan teman-teman kalau lewat sini ya, dari Blora Randu Blora, motor mobil full tank ya, BBM-nya ya, karena di perjalanan pemukiman agak-agak jauh, lebih-lebih kalau tidak hafal ya teman-teman ya, harus full tank ya. Nah, sebelah kanan ada jati teres ya, jati teres ya, ditebang ya, dimatikan gitu ya. Dimatikan. Nah, ini masih aspal goreng ya, tidak dicor. Dulu cerita sebelum 2012 ya teman-teman ya, kalau saya lewat sendiri pakai motor sore hari menjelang maghrib dan setelahnya nggak berani lewat sini ya. Mungkin tidak apa-apa, tapi saya sendiri nggak berani ya teman-teman. Tapi pernah ada cerita sebelumnya juga ada cegatan oleh orang ya teman-teman ya. Tapi kalau malam saya tetap sampai hari ini nggak berani ya sepeda motoran sendirian ya teman-teman, kecuali ada teman. Terus masih kawasan hutan ya teman-teman ya, jadi saya tidak bisa ceritakan ini wilayah apa, wilayah mana, karena ini wilayah berhutani ya teman-teman ya. Yang jelas kita sudah meninggalkan Banyuasin ke utara dan mendekati Pos Ngodo ya, masih lebih kurang 2 kilo ya, tidak ada 2 kilo kita tiba di Pos Ngodo. Nah, masih
aspal goreng, tikungan. Dan masih harus hati-hati pokoknya ya teman. Ini tanaman liar ya, banyak yang seperti ini ya, mengganggu pengguna jalan ya. Dan saya lihat selama ini tidak tahu kalau ada perawatan bersihan tanaman liar ya. Ini di depan ada pertigaan teman-teman ya, ke kiri itu sampai desa, saya kurang tahu ya, tapi ada Jati Denoknya, kita ke kiri sini. Nah ini loh, ini ada kayu menjulur itu. Kayu besar menjulur ini kalau kena cat mobil ya nangis ya teman-teman ya, apalagi mobil baru ya. Ya ini cor lagi teman-teman ya. Kita lihat sebelah kiri ini ada perladangan ya. Kalau di sini namanya mbaun ya teman-teman. Subur sekali jagungnya sampai lahan di bawah sana ya, yang biasanya terlihat pemandangannya bagus, ini nggak bisa dilihat ya. Jagung semua mulai obot atau katek. Ini ya sebelah kiri tanaman jagung, daun, ladang di hutan. Nah, di depan kita mendekati pertigaan ya. Di situ ada pos ngodo sebelah kiri ya teman-teman ya. Ke kanan itu ke Semanggi, Ngelobo ya, SMP Satap Jepon. Kemudian ada pengeboran minyak tradisional itu ya, Ngelobo ke arah kanan. Tapi jalannya tidak recommended untuk Scoopy. Untuk Matic mungkin kita tidak pernah lewat sana ya, belum pernah ya. Dulu pernah sekali sebelum tahun 2010 ya, udah lama, tapi pakai rombongan bis ya. Nah, sama dengan jalan ini ya, sampai sana tadi tembusnya ya, sampai ke Semanggi ya. Wah, sudah hilang tulisannya teman-teman, Kampung Semanggi. Nah, di situ ada antena TVRI ya dulu ya, Kampung Semanggi. Tikungan tajam teman-teman ya, hati-hati. Nah, di depan ini ada pertigaan ya teman-teman ya, ke kanan itu ada masuk ke embung ya, embung Dong Sambi ya, tapi tidak di pinggir jalan ya. Saya pun juga belum pernah lihat dan pengen lihat ya teman-teman ya. Jadi ada embung Kedung Sambi, ikutnya Kelompok Dhuwur, desa Kelompok Dhuwur. Tapi karena tempatnya di tengah hutan sana ya, tidak terlihat.
ini ya teman-teman ya, jadi dari sepanjang dari Randu Blatung tadi ya langsung penuh, masuk hutan full ya. Masuk hutan full ya, lebih kurang 30 km ya. Tapi sekali lagi, kalau siang, pagi, siang, sore masih rame ya teman-teman ya. Kalau malam sudah jarang yang lewat sini ya, kecuali mobil ya, mungkin lebih nyaman ya. Tapi kalau sepeda motor sendirian agak-agak jarang ya. Ini teman-teman ya, ada tanjakan Lemah Putih sini ya. Terkenalnya Lemah Putih. Nah ini ke kiri juga ada kampung ya teman-teman. Kita tidak tahu kampung apa. Nah, kalau di sana terlihat mungkin ya teman-teman ya, pemandangannya sangat enak dilihat ya. Kita sudah mendekati perkampungan Klopo Dhuwur, Kecamatan Blora Kota, Kabupaten Blora ya. Ya kita pakai Scoopy ya teman-teman ya, jadi goyangan shocknya agak terasa ya. Kalau cornya tidak rata ya, sangat terasa. Ini ya sebelah kiri Mbahon lagi ya teman-teman ya. Jagung, umumnya jagung. Ada yang subur, ada yang tidak ya. Ada juga mungkin yang bagian cekungan ya, ada ditanami padi juga ya teman-teman ya. Tapi karena memang bukan sawah ya, ini kan hutan ya, dimanfaatkan sementara oleh penduduk setempat, ditanami apapun ya, sebelum nantinya ditanami oleh jadi. Nah ini ya kiri kita ada Gapura Sugriwaras, kampung Samin Klopo Dhuwur. Nah teman-teman ya, sebelah kiri ya, kampung atau desa Klopo Dhuwur. Lewat Klopo Dhuwur yang pinggir jalan ya teman-teman ya. Tapi di sebelah kiri kampungnya juga banyak pemukiman sana ya, teman-teman ya. Sebelah kiri ini masuk lagi juga ada Gapura. Kita tidak hafal ya teman-teman ya, karena kanan juga kelihatannya ada masuk lorong juga, kampungannya pemukimannya banyak juga ya. Nah, sebelah kiri ini TPK Klopo Dhuwur ya teman-teman. Nah ini ke kanan juga ada gang ya, masih ikutnya Klopo Dhuwur. Ya semoga cerah hari ini sampai nanti malam ya. Iya. Masih Klopo Dhuwur ya teman-teman ya. Masih Klopo Dhuwur. Wilayahnya luas ya teman-teman.
Nah, ini sebelah kanan teman-teman, SD-nya masyarakat Lopo Dhuwur ya. Nah, di sini tertulis SD 1 Lopo Dhuwur ya. Kelihatannya merger ya, SD 1 dan SD yang lain ya. Nah, ini pertigaan teman-teman ya. Ke kiri ini jalannya aspal ya, bisa ke arah Bogorjo. Kita cor lagi, ini sudah memasuki kawasan Badong ya. Ini banyak perumahan-perumahan baru, baik itu perumahan pribadi maupun perumahan untuk bisnis ya. Bengkel, ada juga bisnis rumah joglo kelihatannya teman-teman ya. Sebelah kiri ini nah, ini ya, rumah joglo ini juga kelihatannya dibisniskan ini ya, jual warung kopi. Ini juga tempat baru ya, belum tahu saya tempat wisata atau tempat apa ya, atau rumah makan belum terlihat ya. Kalau yang sebelah kiri depan ini sudah lama nih ya, Bangku Sanjaya teman-teman. Wah, sudah full ya, booking ya acara ya. Terus faktor kiri ini tadi rumah sakit ya, rumah sakit tapi sudah tidak beroperasi ya teman-teman. Ini Pak Satpol, tim Satpol PP membersihkan banner-banner atau apa ini ya, ketertiban ya Satpol PP. Bersih-bersih. Bersih-bersih Satpol PP ya, membersihkan banner-banner yang tidak penting atau yang menyalahi aturan ya teman-teman ya. Nah, rombongan kita di wilayah Badong ya teman-teman ya. Nah ya teman-teman ya, kita mendekati pasar dan jembatan baru ya. Jembatan baru kemarin yang selama setengah tahun ditutup karena diperbaiki ya. Ini sudah Desember kemarin sudah dibuka, selesai seperti ini penampakannya ya teman-teman ya. Yang kemarin hanya satu jalur, sekarang 2 jalur bisa, yang gandeng langsung dengan pasar Badong ya. Badong teman-teman ya, Badong. Ya, komplek tokoan sebelahnya Badong. Sebelah kiri ini perumahan ya, perumahan besar ya, ada pertokoan, toko material, ada koperasi. Nah, sebelah kiri ada pabrik teman-teman ya, itu gudang ya. Gudang beras kelihatannya ya.
Tadi traffic light ya teman-teman ya, perempatan ya ke kiri, ke mana ya, Banjarjo ya, ke kanan ke ini Kamolan namanya ya teman-teman ya, ke kanan Jepon ya, ke kiri Banjarjo, lurus ke Blora Kota ya. Ya teman-teman ya, patuh pada lalu lintas ya, tertib lalu lintas. Lanjut, hijau hati-hati dan waspada ya di traffic light itu teman-teman ya. Ketika kita sudah hijau tapi yang tidak hijau juga masih nyelonong nih ya, jadi hati-hati dan waspada ya teman-teman. Kita sudah melewati traffic light Kamolan ya, kita mendekati pasar Blora, pasar Sido Makmur ya, pasar baru pindahan dari Blora Kota ya. Ya teman-teman, nanti kita video berakhir di pasar ini ya teman-teman ya, biar tidak terlalu panjang ya, karena pasar ke sana sudah dekat dengan kota ya, hanya 1 kilometer sudah masuk kota ya. Dan nanti kita video kita akhiri di depan pasar ya, biar videonya tidak terlalu panjang ya teman-teman ya. Nah, ini pasarnya teman-teman ya, sebelah kiri ini pasar ya. Pasarnya berada di komplek, depannya ada kecamatan ya, kantor-kantor baru ya teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, kita sudah berada di depan pasar. Kita akhiri videonya di sini ya teman-teman ya. Agak minggir ke kanan saja ya teman-teman ya. Nah, teman-teman tahu ya. Teman-teman ya, ini kita video berakhir sampai di sini dulu. Perjalanan kita dari Randu Blatung ke Blora kita akhiri sampai di depan pasar rakyat Blora ya, Sido Makmur. Nah seperti ini situasinya. Ya teman-teman ya, terima kasih sudah menonton ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.